Shalom. Kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Mari kita siapkan hati kita, memberikan yang terbaik, memuji-muji Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Biarlah hati kami selalu memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu sampai selama-lamanya. Inilah hidup kami Tuhan yang selalu memberikan apa yang kami punya Tuhan. Hati kami, hidup kami. Kami mau taat di hadapan-Mu ya Bapa. Jadikan kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau mengagungkan Engkau ya Allah. Kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang layakan, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Basuhkan hatiku dengan Roh-Mu. Ku ingin kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku mau lebih dekat, bersekutu dengan Roh-Mu. Ku ingin kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku mau lebih dekat, bersekutu denganmu di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kamu
setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Shalom para jemaat-jemaat Tuhan yang berdiam di dalam hadirat-Nya dalam naungan anugerah Kristus. Selamat hari Minggu di penghujung bulan November dengan tema kita adalah sukacita atau kegirangan. Saudara, mungkin dari beberapa saudara melihat beberapa pengumuman di WA grup pelayanan anugerah Kristus, dikatakan Ibu Desi sedang mengalami kelemahan, anak-anak sedang sempat sakit, tapi sukacita di Tuhan ditambah-tambahkan saudara. Mujizat anak saya Yohana, terima kasih untuk dukungan semua. Hari pertama dia ke rumah sakit, diagnosa adalah gejala COVID, tetapi ketika banyak dukungan doa, urapan sukacita surgawi mengalir dalam kelemahan tubuh Yohana, sehingga esokan harinya diagnosa adalah tidak terkena COVID. Puji Tuhan. Dalam sukacita dan kegirangan kita, pasti ada rasa syukur yang meluap-luap dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga jiwa kita menjadi tenang, saudara. Pembahasan kita di penghujung bulan November ini, di hari Minggu ini, tepatnya pada tanggal 25 November, maksud saya tanggal 27 November, mari kita melihat bagaimana manusia itu mengalami karya Tuhan di Taman Eden. Terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Manusia dan Taman Eden. Ayat ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-10 berkata, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11 berkata, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila.
tempat emas ada. Ayat yang ke-12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Ayat ke-13 berkata, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi sungai seluruh tanah Kus. Ayat 14 berkata, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ke-16 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, tetapi yang ingin saya tekankan, mengakhiri bulan November, yaitu bulan yang penuh dengan sukacita, aliran sukacita surgawi mengalir kepada siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan pada sore hari ini. Saudara, saya akan membahas di mana ayat ke-8 dan 9 berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya itu. Jadi saudara, timur itu melambangkan kekeringan, timur itu melambangkan dunia, timur itu melambangkan ketidakpastian. Sehingga saudara, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, di tempat yang tidak ada kepastian, di tempat yang sedang mengalami kekeringan. Tetapi luar biasa, Tuhan ingin manusia senantiasa tetap bersuka cita, mengucap syukur, sehingga dibuatnyalah Taman Eden. Sebab itu apa yang menjadi Taman Eden? Yaitu tempat di mana kita tinggal, daerah wilayah di mana kita bekerja, berbisnis, berusaha, melayani Tuhan, juga daerah di mana kita tinggal, saudara. Artinya di tempat-tempat yang sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi Tuhan mengadakan Taman Eden. Jadi sudah sepatutnya setiap hari kita merasakan sukacita, setiap hari kita memelihara pengharapan dalam Kristus Yesus, setiap saat kita mengatakan mujizat masih ada, saudara. Bahkan mujizat pasti ada, saudara. Tetapi untuk mengalami suatu berkat-berkat dari Taman Eden, suatu kegirangan yang luar biasa, firman Tuhan berkata, ditempatkannya manusia itu yang dibentuknya. Jadi kita harus mengalami dahulu pembentukan daripada Tuhan. Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami bentukan Tuhan, baru kita menyadari bahwa tempat kita berusaha, tempat kita melayani, tempat kita membangun pelayanan, tempat kita berkeluarga adalah tempat yang dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Ayat ke-9 berkata, lalu Tuhan Allah menumpukan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi saudara, luar biasa enggak? Kita enggak usah perlu daya tarik dunia itu pakai susu, pakai penglaris, pakai pemanis, tetapi Tuhan sendiri sudah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, saudara. Sehingga bersama dengan Tuhan, roh kita itu ditarik untuk senantiasa melihat dari sisi yang positif. Ditarik untuk melihat bahwa proses daripada Tuhan membuat kita merasa keindahan surgawi itu ada menyertai saudara dan saya, saudara. Contohnya apa yang menarik? Dari kita gak suka berdoa, jadi suka berdoa. Dari kita yang merasakan, saya gak pantas deh terlibat di dalam pelayanan, terutama doa ya, tapi bukan dorongan amplop ya saudara ya. Doa dalam arti membangun konektivitas ilahi, atau saya belum siap melayani Tuhan. Tetapi saudara, ada tarikan yang luar biasa yang membawa kita melayani Tuhan, sehingga kita melihat bahwa Taman Eden itu ada di sekitar hati kita. Hati kita meluap dengan ucapan syukur. Aliran air kehidupan
juga menyertai kita, sehingga Tuhan membawa perpindahan dari pekerjaan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain, membawa kita dalam komunitas yang satu ke komunitas yang lain, ya, sehingga kita makin merasakan betapa indahnya Tuhan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, saudara. Karena yang menarik dan yang baik itu dimakan buahnya, saudara. Artinya apa, saudara? Buah yang sudah Tuhan berikan, yaitu kehidupan yang daripada Tuhan, itu kita makan. Artinya kita makan apa? Kita serap, kita karyakan, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Anda berbisnis, pagi-pagi udah doa, ngucap syukur, jangan ribut-ribut dulu, jangan mikir aduh hari ini untung apa rugi. Anda olah berkat itu, Anda bekerja dengan sebaik mungkin, doakan pimpinan-pimpinan Anda, dan kemudian sukacita itu engkau bawa pulang ke rumah, membangun mesbah doa, dan engkau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Sehingga Taman Eden itu ada di dalam aliran keuangan saudara. Taman Eden itu ada di dalam semangat saudara, saudara. Taman itu ada di dalam buah kandungan saudara. Pernikahan yang sangat menginginkan keturunan, Tuhan buahi kandungan saudara. Katakan amin. Tetapi firman Tuhan dikatakan juga ayat 9b, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 17 juga mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya apa? Jangan mematikan pekerjaan roh. Jangan menguji pekerjaan Roh Kudus sesuai takaran manusia, bukan dengan takaran Tuhan. Sehingga pohon kehidupan tentang pengetahuan baik dan buruk yang kita tahu itu bukan dari Tuhan, tetapi daripada si jahat, daripada dunia ini, daripada berkat orang fasik. Makanya kata Pak Amsal mengatakan janganlah mendengarkan nasihat orang fasik, tetapi akan orang benar akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya ketika kamu digoncang oleh dunia, dunia menunggu kapan engkau jatuh dalam iman saudara, pengharapan saudara, kapan engkau diremukan oleh dosa. Saudara, peliharalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu saya akan membahas apa yang menjadi berkat berkepanjangan yang Tuhan izinkan terjadi kepada manusia, terutama kepada pria. Saudara, saya mau bersaksi ketika pelayanan anugerah Kristus kami bangun dari persekutuan doa menjadi ministry dan kemudian diminta untuk menjadi gereja perintis sampai jadi gereja, saya pun bertanya, saudara, karena ada beberapa orang dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang bukan daripada Roh Kudus dengan logika manusia, berkata, Ibu Desi nggak terlalu ambisi. Tapi kalau kita melihat justru yang benar, kehidupan kita bersama Tuhan mengalami prosperius. Apa itu? Peningkatan, saudara. Hak-hak kita semakin ditambahkan, tetapi perkara yang besar juga Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita makin merasakan aliran sungai dari Taman Eden itu mengalir, menguasai rumah tangga kita, menguasai jemaat-jemaat Tuhan, menguasai kehidupan pribadi kita. Kalau dalam hal ini saya dan anak-anak, saudara. Dan saya juga rindu memberkati pandangan kita yang ada di Bekasi, kiranya mereka semua dapat mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Katakan amin, amin, saudara. Satu hal saya ingin ingatkan bahwa sumber daripada pengetahuan akan pekerjaan Roh Kudus, yaitu kebenaran firman Tuhan, saudara, adalah damai sejahtera. Sehingga ketika damai sejahtera Tuhan lingkupi Anda begitu luar biasa, benteng Tuhan begitu kuat, Anda dilindungi di balik sayap Tuhan, sehingga Anda tidak merasa kekhawatiran yang terlalu sangat, tidak merasakan kekurangan yang terlalu sangat. Anda tidak merasa dikejar-kejar oleh masalah, saudara. Tetapi Anda merasa Anda berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Disitulah Anda akan melihat berkat-berkat Allah ditambahkan. Katakan amin, amin. Sehingga Mazmur pasal yang pertama terjadi, kita akan menjauhkan diri dari kumpulan pencemooh. Kita akan melepaskan diri dari kumpulan orang-orang yang hanya membicarakan hal-hal dunia, tapi tidak mengundang perkataan Tuhan di sana. Misalkan bergosip, senang menceritakan kelemahan-kelemahan orang, kekurangan orang, saudara. Contohnya, pohon pengetahuan baik, misalkan, kata Ibu Gembala, bulan November temanya sukacita, tapi geningan si Ibu Gembala
kenyataannya anaknya sakit, si Bu Gembala ngalami kelemahan, mau ke Bandung gak jadi terus. Saudara, jangan melihat masalah yang hadir, tetapi di balik masalah, di depan masalah, sukacita surgawi seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ya, sukacita surgawi saya ketika mengalami kelemahan, anak-anak saya semakin unity, berdoa kepada Tuhan bukan saja untuk orang tuanya tetapi juga untuk pelayanan, terutama jiwa-jiwa yang kami layani. Sungguh luar biasa, sehingga saya merasakan dalam kesaksian saya ini sukacita surgawi betul-betul mengalir seperti aliran sungai dari Taman Eden. Mari kita bahas, saudara, satu persatu. Yang pertama, dalam ayat ke-11 berkata, dalam Kejadian pasal kedua, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelui seluruh tanah Havila, tempat emas. Jadi tanah di mana kau berpijak, kalau Anda membangun mesbah doa, kalau Anda menyertai Tuhan, itu emas. Jadi jangan tinggalkan emas itu, jangan tinggalkan pernikahan itu. Jangan tinggalkan atau merasa lelah dalam pernikahan atau merasa jijik dengan apa yang sedang terjadi. Karena apa, saudara? Hanya karena satu hal. Saudara, Anda akan melihat walaupun rumah tangga sedang terus berjuang untuk meningkatkan penghasilan berkat rumah tangga, tapi anak-anak saya sehat, saudara. Coba kalau Anda melihat ke dalam kehidupan saya sebagai gembala, ya udah pasti seorang diri suami dipanggil Tuhan, tetapi ada Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Tapi orang melihat, wah, Bu Desi luar biasa karunianya di dalam membawa orang dalam kelepasan, dalam pemulihan. Tetapi kalau Anda melihat secara pohon pengetahuan baik dan jahat, Anda jadi goncang. Kenapa? Oh, Bu Desi anaknya yang pria, paling besar Gary, masih ada gangguan perkembangan. Jadi saudara, kita harus melihat pribadi lepas pribadi, karya Tuhan begitu indah. Nah, oleh sebab itu saya senang melayani jiwa-jiwa karena saya melihat satu dua hal sebenarnya pekerjaan Tuhan sempurna. Anak saya Gary yang mengalami ketidaksempurnaan dalam perkembangan tubuhnya, dalam hal ini pita suaranya, tetapi rohnya begitu kuat berbicara kepada Tuhan. Kadang-kadang dia memberi sign dengan kata-kata Alkitab yang bentuknya mini-mini gitu ya. Saya belikan kalau ada sesuatu atau adiknya sedang lemah, atau saya sedang imannya terguncang, atau adiknya sedang mau menjauh dari pekerjaan Roh Kudus, dia selalu kasih bagi Alkitab. Itu luar biasa, saudara. Anak normal belum tentu bisa seperti itu. Begitu juga pernikahan yang sedang mengusahakan, masa berkat belum cukup-cukup, Tuhan akan cukupkan. Anakmu sekarang masih kecil, segitu udah cukup, masih SD, masih TK. Tapi nanti begitu anakmu sudah kuliah, akan Tuhan tambah-tambahkan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Begitu juga kesehatan kita. Ada waktunya kita berusaha dengan kuat dengan fisik kita untuk mengusahakan dunia ini dengan segala isinya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tapi ada saatnya engkau beristirahat juga. Artinya apa, saudara? Menjaga kesehatan. Haleluya. Jadi saudara, Pison itu bicara tanah di mana kita berpijak, tanah tempat kita tinggal, itu ada tempat emas, ada, saudara. Kalau kita melihat pelayanan di Jalan Garu, saya suka cita sekali, saudara. Saya datang ke sana, saya lihat emas itu ada. Karena Pak Tony mengusahakan bisnisnya air isi ulang dari rumah di mana keluarga besarnya berada, saudara. Nah, Pison itu dalam bahasa Ibrani berarti increase, berkembang. Jadi tanahnya kita berpikir itu adalah tempat di mana Tuhan mengembangkan, saudara. Jadi kalau punya aset, ya jangan cepat-cepat dijual. Doa dulu sama Tuhan, saudara. Karena siapa tahu Tuhan masih mau beracara banyak. Ya, di sana saya sering menghubungi Ibu Anggraini sebagai salah satu pendoa kami supaya berdoa rumah saya di Bandung di Jalan Cilaki tetap menjadi tempat di mana konektivitas ilahi itu terjadi, karena kami banyak mendoakan jiwa-jiwa di sana. Jadi Pison itu bicara tentang increase, perkembangan, saudara. Seluruh tanah Havila tempat emas ada, saudara. Ayat ke-12 berkata, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopar. Saudara, damar berdola adalah suatu tumbuhan yang sangat berguna dan mahal untuk pengobatan. Dan batu krisopras
itu adalah batu yang lebih mahal daripada berlian, saudara. Dia itu bisa memunculkan berlian warna biru, berlian warna merah, berlian warna hijau, dan itu mahal. Hanya beberapa raja-raja, termasuk kerajaan Inggris, kerajaan di Timur Tengah, yang memiliki batu krisopras itu, saudara. Nah, kalau kita melihat bagaimana increase perkembangan itu Tuhan adakan, saudara. Dari emas bisa menjadi karya penyembuhan yang luar biasa dan menjadi batu krisopras. Saya percaya pelayanan-pelayanan sekarang via online akibat COVID, saudara, banyak sekali pelayanan-pelayanan ibadah lewat online itu merupakan batu krisopras. Karena apa? Kemanapun kita mendengarkan, ada sesuatu yang mahal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga tempat itu dimanapun Anda berpijak mendengarkan live streaming, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Jadi makin tidak berjarak, makin tidak terukur betapa luasnya karya Tuhan itu, saudara. Katakan amin. Ayat ke-13 berkata, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Saudara, Gihon itu bahasa Inggrisnya berarti bursting forth, meledak, membuka keras, pecah. Ya, saudara, artinya apa? Keakuan kita kadang-kadang dipecahkan sama Tuhan. Ya, dan kadang-kadang divine power kita, talenta kita tersembunyi dibuat meledak. Tiba-tiba dengan kita yang dipulihkan Tuhan, tempat di mana kita usaha meledak oleh pelanggan-pelanggan, customer. Ada beberapa orang yang berasa, iya setelah didoakan ya saya lihat ke tempat yang saya ada dari sepi tiba-tiba jadi ramai. Nah itu yang dibilang Gihon, saudara. Bursting forth, meledak. Ya, pecah gitu. Berkat itu langsung keluar dari sumur itu ya. Dan kita dibuka dengan kasatnya, dipaksa kadang-kadang untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dipaksa untuk tunduk kepada otoritas ilahi, dipaksa untuk mengakui hukum pernikahan itu memang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, di mana kita sebagai wanita harus lebih banyak mendengarkan seorang imam. Walaupun imam itu mungkin di pandangan kita masih lemah, tetapi dia adalah lambang kekekalan karya Tuhan dalam rumah tangga. Katakan amin, amin. Jadi jangan suka ngata-ngatain suami, cita-citain kejelekan suami kepada banyak orang. Jangan suka suami-suami juga mengeluhkan istri ke banyak-banyak orang, saudara. Karena rumah tangga Anda itu ada Gihon, saudara. Jiwa Anda itu melambangkan gimana kita dipecahkan oleh Tuhan. Segala keakuan dan pikiran-pikiran intimidasi iblis, pikiran-pikiran keakuan kita, pikiran-pikiran kita yang lebih mengandalkan logika itu dipecahkan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang lentur, yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu sudah dalam Taman Eden. Tempat usaha kita adalah Taman Eden, yaitu di mana Tuhan akan beracara banyak. Katakan amin, saudara. Ayat 14 ya. Dikatakan nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Tigris itu apa, saudara? Tigris dalam bahasa Ibrani berkata rapid, deras. Air yang mengalir deras dan cepat, terbakar, laju. Artinya apa, saudara? Iman kita yang begitu deras, penyembahan kita yang begitu deras mengalir, memuji-muji Tuhan, dan terbakar itu apa? Api Roh Kudus yang cepat menyambar, membakar lingkungan di mana kita tinggal, sehingga ketika tempat kita usaha atau tinggal kita dalam bahaya, ada pencurian, ada teroris, saudara, Roh Kudus itu membakar itu semua menjadi keamanan dalam negeri. Ada orang yang ingin menghabisi usaha kita, mungkin lewat santet-santet atau lewat fitnahan, dengan cepat Roh Kudus itu akan membakar itu semua, saudara. Laju artinya iman dari perbuatan, ada kekuatan yang luar biasa sehingga kita dapat menerobos, saudara, penghalang berkat. Kita dapat menerobos
segala penghalang-penghalang untuk kita maju. Ya saudara, kadang-kadang keluarga kita sendiri menghalang kita untuk maju, tapi kita dapat menerobos itu semua karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin. Bukan kita maju sendiri karena ambisi, bukan saudara. Tetapi Tuhan teguhkan, keluarga mungkin menghalangi, janganlah katanya, kamu jadi ibu rumah tangga aja. Atau seperti keadaan saya, kadang-kadang terutama orang tua saya, jangan selalu terima orang banyak untuk didoakan, gak bisa. Ya, pekerjaan Roh Kudus nggak bisa dihambat. Kita terus melaju dengan sangat kuat. Ya, karena apa? Aliran sungai Tigris itu, saudara, mengalir deras atas kita. Dan sungai ketiga ialah Tigris itu, yakni yang mengalir di sebelah timur, Asyur, saudara. Asyur adalah bangsa yang jahat, yang betul-betul menindas bangsa Israel, Tuhan, ya saudara ya. Tetapi saudara, ada aliran Tigris, artinya apa? Ada percepatan jawaban doa. Ada percepatan berkat yang Tuhan jadikan terjadi di tempat yang tidak mungkin. Tapi ada anak Tuhan yang berdiri tegak di sana. Katakan amin. Amin. Inilah yang suka dibilang kalau berdoa, kiranya tiang awan, tiang api daripada Tuhan menuntun dan melindungi saya. Katakan amin. Dan yang keempat saudara, sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat dalam bahasa Ibrani berarti fruitfulness, berhasil, bermanfaat, subur. Nah, Mazmur 128 juga berkata, kalau berkat itu turun atas rumah tangga, istrimu seperti tanaman yang subur, pohon yang subur. Nah, jadi wajar aja ibu-ibu kalau udah jadi ibu-ibu agak mengembang tubuhnya ya. Amin ya, jangan nanti dilihat fotonya masih garis terus termehek merah. Aduh, baju saya udah gak muat lagi. Aduh, dulu tuh saya kecil loh, segini loh. Justru Anda mengalami pengembangan. Pengembangan itu bukan pengembangan tubuh aja saudara. Tetapi sungai yang keempat ialah Efrat itu mengalir dalam jiwa saudara, ada penuh pengucapan syukur ya. Anda bisa menikmati hidup bersama dengan orang yang Anda cintai, atau kalau ketika orang yang Anda cintai udah diambil Tuhan atau terhilang dalam kehidupan saudara, tetapi Anda tidak mengalami kekeringan rohani saudara. Ya misalkan ada yang pasangan hidupnya tiba-tiba hilang, dibawa orang lain, ya itu kenyataan hidup ya. Tapi tetap kita yang mengalami kekeringan rohani. Kita tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Anak-anak kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap mau berjuang, saudara. Yang tadinya berdua jadi seorang diri. Ada Tuhan yang memegang tangan kanan saudara. Amin. Ya, mari sama-sama kita bernyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Jadi saudara, ketika tadi Anda berdua ya bersama pasangan Anda, suami atau istri, tapi atau rekan bisnis, tiba-tiba Anda harus berjalan sendiri, proses dari Tuhan. Saudara, jangan merasa lemah karena ada Dia yang memegang tangan kanan saudara. Saya juga bersyukur dengan pelayanan yang tetap terbangun ya di Kota Bandung, terutama dengan pelayanan Komsel Benyamin, persekutuan doa yang tetap ada juga di beberapa wilayah Jakarta. Saudara, itu menjadi sungai yang keempat, yaitu Efrat itu saudara. Ya, fruitfulness itu yang membuat visi Tuhan berhasil, yang membuat pelayanan kita bermanfaat, yang membuat kita menjadi subur, terutama perpuluhan, buah-buah sulung ya, persembahan kasih, baik yang diberikan oleh pelayanan atau yang kita berikan kepada pelayanan saudara. Itu hal ini membuat sungai Efrat itu menyertai kehidupan keuangan saudara dan saya. Sekian pelayanan kita pada sore hari ini di ibadah minggu secara online di penghujung bulan November. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kaleb yang membuat kita mengadakan perenungan bahwa kasih Tuhan itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja
Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita doa berkat saat ini. Kiranya perluasan kapasitas menyertai saudara dan saya, perluasan kapasitas di dalam karya Tuhan, menguasai segala kelemahan jemaat-jemaat Tuhan menjadi kekuatan yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.